Man City keok, Walker dan Haaland ribut dengan tim pelatih Arsenal. Kyle Walker dan Erling Haaland terlibat keributan dengan salah satu tim pelatih Arsenal usai Manchester City keok di Stadion Emirates, Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023. Man City harus menerima kekalahan untuk pertama kali dari Arsenal dalam laga Liga Inggris sejak 2015. Setelah selalu menang pada 12 pertemuan liga lokal, The Citizens menelan kekecewaan. Gol Gabriel Martinelli pada menit ke-86 memastikan The Gunners mengamankan 3 poin di kandang. Setelah wasit Michael Oliver meniup peluit panjang, pemain-pemain Arsenal masih berada di lapangan untuk merayakan kemenangan yang cukup emosional tersebut. Sementara anak asuh Pep Guardiola memilih masuk ke ruang ganti. Saat perjalanan menuju lorong pemain, terjadi adu mulut antara pemain Man City dan staf pelatih Arsenal. Walker dan Haaland terlihat mendekati salah seorang pelatih Arsenal. Beberapa media Inggris menyebut seorang staf pelatih tersebut adalah Nicolas Jover yang merupakan asisten pelatih khusus tendangan bebas yang dimiliki Arsenal. Guna menghindari keadaan menjadi kian buruk, pihak keamanan kemudian melerai dan menggiring pemain Man City masuk ke lorong pemain. Tidak jelas apa yang menjadi penyebab keributan tersebut. Guardiola menyatakan mengetahui pangkal masalahnya, namun memilih tidak mengungkap ke publik. "Saya tahu apa yang terjadi dan saya tidak mau berkata apapun," ucap Guardiola dikutip dari Express. Kekalahan dari Arsenal merupakan yang ketiga dalam 4 laga terakhir Man City sejak tanggal 28 September. Kekalahan pertama diderita ketika takluk dari Newcastle United pada ajang Piala Liga. Kemudian Man City kalah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers pada tanggal 30 September. Pep Guardiola sebut performa Man City menurun. Kenapa? Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, tidak menampik performa timnya mengalami menurun saat ini ketimbang dengan musim lalu. Padahal, saat ini masih terbilang awal musim 2023/2024. Pada musim lalu, The Citizens julukan Man City berhasil merebut treble winner. Musim ini, Manchester City masih berada di posisi ketiga dengan 18 poin sampai pekan ke-8 Liga Inggris. Pep mengatakan memang ada penurunan dalam tim asuhannya. Hanya saja, tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, dia akan mulai membenahi Man City karena kompetisi masih terbilang panjang. Mantan pelatih Barcelona itu menilai paling penting timnya saat ini harus bekerja keras menjadi lebih baik dari laga ke laga. Dia akan membenahi tim dengan berbagai evaluasi dari penampilan Manchester City. Selain itu, Pep Guardiola menyadari jika perebutan gelar juara Liga Inggris pada musim ini akan sangat ketat. Man City harus bekerja keras untuk dapat kembali menjadi juara lagi. "Kami tahu kami baru meraih treble, dan setelah itu performa cenderung menurun. Kami bisa bermain lebih baik atau lebih buruk, tetapi secara umum dalam sesi latihan fokusnya ada di sana. Untuk mendekati puncak liga dan menjaga jarak serta membuat 10 pertandingan terakhir di kompetisi kami. Mari kita lakukan lagi." There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotion. Pep Guardiola ingin jadikan Phil Foden sebagai gelandang bertahan. Manajer Manchester City, Pep Guardiola mengakui bahwa tujuan posisi akhir Phil Foden bukanlah sebagai gelandang serang. Berbicara minggu ini, pemain internasional Inggris itu berkembang pesat dalam aksi Liga Champions UEFA tengah pekan, membuka skor untuk juara bertahan Eropa sebagai bagian dari kemenangan 1-3 atas RB Leipzig di Jerman. Phil Foden beroperasi terutama sebagai gelandang serang di Red Bull Arena di belakang Erling Haaland dan bekerja sama dengan penyerang sayap dan gelandang bertahan di Rodri dan Rico Lewis. Sementara manajer Inggris Gareth Southgate terus berupaya menuju sistem yang memungkinkan Phil Foden bekerja di peran sentral untuk timnya. Pep Guardiola punya pemikiran lain dan sudah mengincar langkah selanjutnya untuk lulusan akademi Manchester City tersebut. Berbicara selama konferensi pers pra pertandingan menjelang pertandingan Liga Primer akhir pekan ini dengan Arsenal di Stadion Emirates, Pep Guardiola mengakui bahwa dia pada akhirnya ingin melihat Phil Foden beroperasi sebagai gelandang bertahan. Yang saya inginkan pada akhirnya
signaturenya adalah dia bermain sebagai gelandang bertahan. Untuk itu dia perlu memahami permainan ini secara global dalam segala hal, bukan hanya saya. Tetapi pada saat yang sama dia memiliki naluri ini alami seperti talenta besar. Di sepertiga akhir lapangan, saya tidak akan menghentikannya. Saya tidak akan melangkah dan berkata, jangan lakukan itu, karena dia unik. Namun pada usia 16 tahun dia unik, pada usia 17, pada usia 18. Tetapi seiring pertumbuhannya sebagai pemain sepak bola, tambahkan sesuatu dalam permainannya. Karena itu akan lebih baik baginya di masa depan. Dan semoga saat kita bersama, kita bisa membantunya. Pep Guardiola mengatakan Silva spesial. Pep Guardiola mengatakan Bernardo Silva spesial bagi Manchester City. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas yang dimiliki oleh Bernardo Silva. Manchester City pada akhir pekan ini akan menghadapi laga yang sangat sulit. Pasalnya mereka dijadwalkan akan tandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium Minggu 8 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan tersebut Pep Guardiola memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh Bernardo Silva. Guardiola menyebut gelandang asal Portugal tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi timnya. Bernardo sangat penting bagi kami, bagi saya pribadi karena hubungan yang saya miliki dengannya. Saya selalu suka memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang erat dengan beberapa pemain mungkin saja terjadi. Untuk yang lainnya tidak, karena setiap orang memiliki karakternya sendiri. Saya juga demikian. Bernardo sangat spesial. Dan tentu saja dia adalah pemain yang adaptif. Bisa bermain di beberapa posisi, banyak posisi. Dia adalah seorang pesaing yang hebat. Dia suka meraih kemenangan, dia sangat lapar dan memiliki ambisi. Tidak terlihat seperti itu dari luar. Namun ketika dia kalah dalam pertandingan atau gagal mengumpan atau hal-hal sederhana, dia akan marah pada dirinya sendiri karena dia sangat kompetitif. Ketika kami membutuhkan pemain sayap dengan kecepatan lebih, saya akan bermain dengan Jeremy Doku misalnya, atau sebelum dia Leroy Sane. Ketika Anda membutuhkan pemain sayap saat menguasai bola seperti Riyad Mahrez atau dirinya sendiri yang memberi Anda waktu ekstra untuk bergabung dengan tim, bergabung dengan struktur, dia sangat bagus. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far